welcome to my YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, kali ini aku mau mengajak teman-teman tentunya sharing kembali ya. Kira-kira tema sharing kali ini apa ya teman-teman? Oke, jangan lupa ditonton video ini sampai habis supaya kita mendapatkan informasi yang tepat dan jelas. Di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia masih banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat ya teman-teman. Nah, jadi mitos ini dijadikan sebagai patokan dan dipercaya. Salah satu contohnya adalah mitos seputar kesehatan yaitu mitos kehamilan. Jadi mitos kehamilan ini sudah ada dari turun-temurun. Oleh sebab itu penting sekali bagi ibu hamil mengetahui informasi mana yang tergolong fakta dan mana yang tergolong hanya mitos belaka. Mengapa seperti itu? Jadi tujuannya supaya proses kehamilan kita nanti berjalan dengan lancar dan sehat sampai menuju proses persalinan. Kira-kira apa aja sih mitos yang beredar di masyarakat? Oke, kali ini kita akan membahas beberapa mitos kehamilan yang beredar di masyarakat. Padahal mitos ini belum tentu dipercaya dan diterima dari sisi medis. Mari kita simak videonya ya teman-teman. Mitos yang pertama adalah ibu hamil tidak boleh duduk di tengah pintu. Nah, apabila pantangan ini dilanggar, maka pada saat proses persalinan nanti ibu akan mengalami kesulitan dan kesakitan yang luar biasa. Wah, seram sekali ya teman-teman mitosnya. Lalu bagaimana faktanya gitu? Jadi pada faktanya, duduk di depan pintu pada saat hamil itu dapat memungkinkan terjadinya ibu akan mengalami penularan penyakit melalui mikroorganisme yang lewat di udara ya teman-teman. Contohnya seperti bakteri, virus sekalipun. Dan cara penularannya pun entah melalui bersin atau batuk atau debu ya. Jadi yang demikian ini dapat membuat ibu lebih mudah terserang penyakit dan masalah kesehatan yang lainnya. Oke, lalu mitos yang kedua adalah ibu hamil tidak boleh membunuh binatang. Apabila pantangan ini dilanggar, maka bayi yang akan lahir nanti akan menjadi cacat. Dan ternyata pantangan ini juga berlaku bagi pak suami ya teman-teman. Lalu bagaimana faktanya? Nah, pada faktanya cacat janin itu disebabkan karena kekurangan gizi, penyakit, keturunan, atau bahkan pengaruh dari radiasi kimia. Sedangkan keguguran pada saat kehamilan juga dapat disebabkan karena penyakit atau aktivitas ibu yang terlalu berlebihan, bahkan dari psikologisnya, stres berat misalnya, seperti itu. Dan perlu kita sadari bahwa membunuh binatang itu adalah salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan ya teman-teman dan termasuk perbuatan tercela. Lalu mitos yang ketiga adalah ibu hamil tidak boleh keluar malam karena diyakini supaya tidak menarik perhatian makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Nah, jadi ibu hamil tidak boleh keluar malam ya teman-teman. Jadi pada mitos itu mengatakan apabila ibu hamil sering keluar malam, maka bayinya itu akan hilang diambil oleh makhluk gaib. Wow, seram sekali. Lalu bagaimana faktanya? Padahal keluar malam pada saat kehamilan itu juga dapat menyebabkan infeksi ya teman-teman. Salah satu infeksinya yaitu adalah infeksi dari gigitan serangga. Jadi serangga ini berbahaya sekali karena selain menyebabkan kulit kita gatal, serangga juga dapat menyebabkan kita terkena penyakit malaria atau demam berdarah ya apabila nyamuknya itu tergolong nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Oh ya, jangan lupa sebelum kita berpergian kita juga harus tetap selalu berdoa memohon keselamatan dan perlindungan. Nah, mitos yang selanjutnya adalah ibu hamil tidak boleh memotong rambut selama kehamilan berlangsung. Jadi jika pantangan ini dilanggar, maka ibu akan mengalami kesulitan pada saat proses persalinan dan bayi yang akan lahir dipercayai tidak akan mempunyai rambut. Wah, lucu ya teman-teman. Oke, padahal pada faktanya selain memperhatikan kesehatan, memperhatikan gizi pada ibu hamil, kita juga harus memperhatikan kebersihan ya teman-teman. Karena
Menjaga kebersihan pada saat kehamilan itu juga dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit atau infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Demikian mitos-mitos seputar kehamilan yang beredar di masyarakat ya teman-teman. Saya harapkan setelah mengetahui informasi ini dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih.